Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas cerita mitologi Yunani yang berkaitan dengan 12 rasi bintang zodiak. Di sini kita nggak bahas ramalan-ramalan zodiak, tapi ini lebih ke cerita di balik rasi bintang tersebut. Cerita yang kita bahas nanti akan menjawab kenapa rasi bintang itu seperti itu, kenapa Aries yang jadi zodiaknya, kenapa simbolnya domba jantan, dan kenapa nggak kepiting aja yang jadi simbolnya Aries. Nah, begitu kira-kira. Jadi setiap zodiak itu memiliki ceritanya masing-masing. Bagaimana ceritanya hewan tersebut menjadi rasi bintang? Oke, langsung aja kita bahas mulai dari rasi bintang yang pertama, yaitu Aries. Aries merupakan rasi bintang zodiak urutan yang pertama. Simbolnya adalah kepala domba, dan nama Aries sendiri itu merupakan bahasa Latin yang memiliki arti domba. Sebenarnya untuk arti yang lebih spesifiknya itu ram sih. Buat yang nggak tahu ram itu apa, ram itu adalah domba jantan yang badannya lebih besar dari domba biasa dan punya tanduk yang besar juga. Jadi arti nama Aries itu merujuk ke domba yang seperti itu. Dalam mitologi Yunani, rasi bintang ini berkaitan dengan domba emas yang bernama Chrysomalus. Jadi ada yang namanya Raja Bisaltes di Bisaltia. Nama tempatnya memang berdasarkan nama rajanya itu. Raja Bisaltes ini mempunyai putri yang cantik yang bernama Theophani. Saking cantiknya Theophani, dia didatangi oleh banyak pelamar dari seluruh dunia. Seperti biasa, kalau ada wanita cantik di Yunani, pasti ada dewa yang tertarik juga. Tapi kali ini bukan Zeus, melainkan dewa laut Poseidon. Poseidon memutuskan untuk mengikuti Theophani dan menculiknya, dan dibawanya lah Theophani ini ke Pulau Krumisa. Dan tentu aja hilangnya putri raja Theophani membuat gempar Bisaltia, dan seluruh pelamar yang ada di sana pergi mencari sang putri. Nah, biar nggak ketahuan, Poseidon mengubah Theophani menjadi seekor domba dan mengubah dirinya menjadi seekor domba juga. Dan sebenarnya nggak cuma mereka berdua aja yang berubah, tapi seluruh penduduk Pulau Krumisa diubah oleh Poseidon menjadi sapi dan domba. Terus sampailah para pelamar ini mencari ke Pulau Krumisa. Mereka langsung mencari, namun mereka tidak menemukan Theophani. Bahkan mereka nggak menemukan orang satupun. Ya, karena kan memang udah diubah sama Poseidon. Tapi para pelamar itu bukannya langsung pergi meninggalkan pulau tersebut. Mereka malah mendirikan kemah di sana. Dan untuk makanannya, mereka memakan hewan-hewan yang ada di sana. Karena para pelamar ini nggak pulang-pulang, Dewa Poseidon mengubah para pelamar tersebut menjadi serigala. Nah, barulah setelah itu Dewa Laut Poseidon sama Theophani, dan dari hubungan itu mereka menghasilkan satu keturunan, yaitu domba emas yang bernama Chrysomalus. Domba ini bisa terbang dan bisa bahasa manusia ya coy. Oke, kemudian cerita bergeser ke wilayah Boeotia. Di situ ada raja yang bernama Atamas dan istrinya bernama Nefele. Mereka dikaruniai dua anak, yaitu anak laki-laki yang bernama Phrixus dan seorang anak perempuan yang bernama Hela. Nah, sang raja ini, Raja Atamas, bosan dengan istrinya, Nefele, dan dia pun menceraikannya dan menikah lagi dengan wanita yang bernama Ino. Nefele pun meninggalkan Boeotia dan dua anaknya tersebut diasuh oleh ayahnya. Nah, istri kedua sang raja ini, yaitu Ino, merasa cemburu dengan anak-anaknya Nefele atau anak tirinya itu. Dia pun memutuskan untuk membuat rencana untuk membunuh mereka. Pembunuhannya tidak dilakukan secara langsung, melainkan Ino membayar seorang peramal untuk mengatakan sesuatu kepada sang raja kalau Phrixus harus dikorbankan. Kalau nggak akan timbul bencana. Sang raja pun percaya akan ramalan bohong itu. Nefele yang masih peduli dengan anak-anaknya kembali ke istana dan menahan Raja Atamas untuk mengorbankan anaknya tersebut. Tapi berkat doa Nefele, Zeus mengirimkan domba Chrysomalus untuk menyelamatkan dua anaknya tersebut, Phrixus dan Hela. Ada juga sih yang bilang kalau Hercules yang mengirim domba itu. Tapi intinya dua anak itu diselamatkan oleh domba Chrysomalus. Dibawalah terbang kedua anak ini kan. Rencananya mereka akan terbang ke Kolkis, tempat yang jauh, karena memang rencananya mereka ini dijauhkan dari orang tuanya. Tapi dalam perjalanan yang panjang itu, Hela yang perempuan udah nggak kuat lagi bertahan di atas punggung domba emas. Namanya juga perempuan ya kan, dia nggak sekuat abangnya, Phrixus. Dan akhirnya Hela ini pun kehilangan tenaga di cengkramannya, dan dia pun terjatuh dari punggung domba emas itu dan mati. Lokasi kematiannya berada di Selat Dardanella, yang mana tempat kematian Hele ini disebut sebagai Hellespont. Nah, setelah Phrixus sampai di Kolkis, domba emas itu bilang kepada Phrixus untuk mengorbankan dirinya sebagai penghormatan terhadap Dewa Zeus. Ada yang bilang untuk Dewa Laut Poseidon sih.
Kemudian disembelihlah domba emas ini. Nah, bulu emasnya dibawa sama Phrixus. Dan ketika dia menghadap ke Raja Kolkis, yaitu Raja Aetes, diberikanlah bulu domba ini kepadanya sebagai rasa terima kasihnya gitu. Atau mungkin biar dia diterima di kerajaan itu mungkin ya. Nah, kemudian sebagai penghormatan terhadap domba emas Chrysomalus yang udah membantu Phrixus itu, dibikinlah rasi bintang Aries. Begitulah cerita di balik rasi bintang Aries. Untuk cerita kelanjutannya, nasib dari bulu emasnya itu sebenarnya ada lagi, tapi itu udah beda cerita. Itu udah masuk ke dalam ceritanya Jason dan Argonauts, yang mana misinya Jason ini adalah mengambil bulu domba emas. Kalau kalian udah nonton kontenku yang Talos, robot mitologi Yunani, nah, itu adalah salah satu bagian dari perjalanannya Jason. Jadi ceritanya itu memang nyambung-menyambung. Oke, kita lanjut ke rasi bintang zodiak selanjutnya, yaitu Taurus. Taurus merupakan rasi bintang zodiak urutan kedua. Taurus merupakan bahasa Latin yang memiliki arti banteng. Dan sesuai dengan namanya, bentuk dari simbol Taurus adalah bentuk banteng. Dalam mitologi Yunani, rasi bintang Taurus ini berkaitan dengan kisah cintanya Dewa Zeus dan Europe. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah tahu cerita ini. Jadi Europe ini sedang bermain bersama teman-temannya di tepi pantai. Zeus di situ ngelihat Europe dan langsung jatuh cinta kepadanya. Nah, Zeus pun berubah menjadi banteng putih yang cantik. Kemudian mendekati Europe. Karena Europe terpesona oleh banteng itu, dia menghiasi banteng itu dengan bunga. Dan karena bulunya lembut kali, terus kelihatannya jinak juga, Europe ini pun menunggangi banteng tersebut. Terus Zeus yang menyamar sebagai banteng itu langsung lompat ke laut dan berenang menjauhi rumahnya Europe. Dan sampailah mereka di Pulau Crete. Di Pulau Crete, Zeus dan Europe bercinta dan menghasilkan 3 anak, yaitu Minos, Radamantis, dan Sarpedon. Yang mana Minos ini bakal jadi raja di pulau tersebut. Karena Zeus nggak bisa selalu bersama Europe, dia pun meninggalkan Europe di sana. Tapi Zeus mengirim Talos sebagai pelindung pulau tersebut. Ya, kalau mau disambung-sambungin lagi sih, ini berkaitan dengan Talos. Karena Talos lah yang dikirim untuk menjaga istrinya dan pulau Crete. Dan Talos berkaitan sama ceritanya Jason dan Argonauts. Dan Jason berkaitan dengan domba Aries. Jadi secara nggak langsung cerita-ceritanya ini berkaitan. Oke, kita lanjut ke rasi bintang zodiak yang berikutnya, yaitu Gemini. Gemini merupakan rasi bintang zodiak urutan ketiga. Gemini merupakan bahasa Latin yang memiliki arti saudara kembar. Kita bisa lihat dari simbolnya, memang sangat mewakili kata kembar. Dalam mitologi Yunani, rasi bintang Gemini ini berkaitan dengan saudara kembar Pollux dan Castor. Kita bahas dari kelahirannya dulu ya. Jadi ada seorang raja Sparta yang bernama Tyndareus. Familiar? Yang memiliki istri yang bernama Leda. Apakah kalian ingat? Nanti aku ingatkan kalau kalian samar-samar dengan nama ini. Jadi Leda ini adalah wanita yang sangat cantik. Dan seperti biasa, kalau ada wanita cantik di Yunani, itu akan menarik perhatian dewa. Dan kali ini yang tertarik adalah dewa Zeus. Ketika Zeus jatuh cinta kepada Leda, dia berubah menjadi angsa dan mulailah mereka bercinta. Aku kurang tahu kenapa bisa selera sama angsa. Dan di malam yang sama, Leda juga bercinta dengan suaminya, yaitu Raja Tyndareus. Akibatnya dia dihamili oleh Zeus dan Tyndareus di malam yang sama. Yang kemudian Leda melahirkan 2 set anak kembar. Set anak kembar yang pertama adalah Helen dan Clytemnestra. Yap, Helen di sini adalah Helen yang di perang Troya itu, yang diculik sama Paris. Helen ini ternyata adalah anak kembar. Lalu set anak kembar yang kedua yaitu Pollux dan Castor. Mereka adalah saudara kembar cowok. Nah, Pollux dan Castor ini terampil banget dalam pertempuran. Saudara kembar ini juga udah termasuk ke dalam pahlawan Yunani. Pokoknya mereka ini bisa melewati rintangan dan berjuang bersama dalam petualangan-petualangan mereka. Memang saudara kembar yang tak terpisahkan. Petualangan mereka itu contohnya adalah ketika Helen diculik oleh pahlawan Yunani Theseus. Jadi sebelum Helen diculik oleh Paris, beberapa waktu sebelumnya dia diculik oleh Theseus. Nah, yang menyelamatkan Helen pada saat itu adalah Pollux dan Castor.
beserta pasukan-pasukannya. Terus Pollux dan Castor ini juga join ke dalam Argonauts. Yap, lagi-lagi berkaitan dengan Jason. Dan Jason berkaitan dengan domba Aries. Nyambung-nyambung aja lah terus. Nah, setelah petualangannya bersama Jason, Pollux dan Castor ini menikah dengan Hilaira dan Phoebe, yang mana kedua cewek ini adalah tunangannya sepupu mereka. Gak ngotak juga sih coy, Pollux dan Castor ini malah mengambil tunangan sepupu mereka, dan terjadilah serangkaian pertengkaran. Jadi Pollux dan Castor ini kehilangan ternak mereka, dan mereka curiga kalau pencurinya adalah sepupu mereka itu. Mereka nggak ngomong apa-apa sih ke sepupu mereka. Jadi Pollux dan Castor ini langsung aja mencuri ternak mereka. Tapi mereka ketangkap basah. Terjadilah pertempuran 2 versus 2. Nah, di sini Castor mati. Ternyata baru ketahuan lah di antara mereka yang merupakan anaknya Zeus adalah si Pollux, sedangkan si Castor adalah anak dari Tyndareus. Castor yang manusia biasa mati. Pollux yang manusia setengah dewa masih hidup, dan dia berhasil membunuh sepupu mereka itu. Dan yap, Pollux meminta kepada ayahnya untuk dicabut nyawanya biar dia ikut bersama saudara kembarnya. Nah, untuk menghormati perjuangan dan cinta sebagai saudara, bukan LGBT ya, Zeus membuat rasi bintang Gemini. Oke, begitulah ceritanya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke rasi bintang selanjutnya, yaitu Cancer. Cancer merupakan rasi bintang zodiak urutan keempat. Cancer merupakan bahasa Latin yang artinya adalah kepiting, dan simbolnya udah pasti kepiting lah ya. Dalam mitologi Yunani, rasi bintang Cancer ini berkaitan dengan 12 tugas Hercules di tugas yang kedua, yaitu saat Hercules melawan Lernaean Hydra. Jadi saat Hercules bertarung dengan Hydra, Dewi Hera yang membenci Hercules itu mengirim kepiting untuk membantu Hydra dalam melawan Hercules. Ya, bantuannya itu dengan mencapit-capit kakinya. Jadi Hercules itu agak terganggu. Hercules langsung cepat mengalihkan perhatiannya ke kepiting, dan dengan cepat juga kepiting itu kalah, dan ujung-ujungnya Hydra pun juga kalah. Nah, untuk menghormati kepatuhan dan keberanian sang kepiting, Dewi Hera membuat rasi bintang Cancer. Buat yang penasaran sama kisahnya Hercules, kalian bisa cek di atas sini. Oke, kita lanjut ke rasi bintang selanjutnya, yaitu Leo. Leo adalah rasi bintang zodiak urutan kelima. Leo merupakan bahasa Latin yang memiliki arti singa. Semua udah pada tahu lah ya, Leo itu singa. Udah umum kali itu soalnya. Simbol yang mewakili zodiak ini ya udah pasti bentuk singa. Dalam mitologi Yunani, rasi bintang ini juga berkaitan dengan 12 tugas Hercules. Di tugas pertama, pada tugas pertama Hercules dikirim untuk membunuh singa Nemean. Singa yang buas, kuat, dan gak kenal takut. Nah, ketika Hercules mencoba untuk membunuh singa tersebut dengan anak panahnya terpental. Jadi kulitnya ini keras sekali. Mau gak mau, Hercules bergulat dengan singa Nemean. Dan Hercules berhasil mencekik singa tersebut dengan sangat kuat. Singa Nemean pun mati. Hercules kemudian menguliti singa Nemean dengan cakar singa tersebut dan membuat armor dari kulit singa tersebut. Rasi bintang Leo dikatakan dibuat untuk menghormati pertempuran Hercules dan singa Nemean. Mungkin karena pertempurannya itu epic mungkin ya, jadi sampai dibikin rasi bintangnya. Oke, sekarang kita akan bahas rasi bintang zodiak berikutnya, yaitu Virgo. Virgo merupakan rasi bintang zodiak urutan ke-6. Virgo merupakan bahasa Latin yang memiliki arti perawan. Virgo, virgin, nah gitulah. Simbolnya itu begini, aku kurang tahu ini apa, tapi simbol yang lainnya biasanya digambarkan sebagai wanita. Kalau simbol yang simpelnya huruf M. Dalam mitologi Yunani, rasi bintang ini berkaitan dengan Dewi Astraea, yang merupakan dewi kemurnian, kepolosan, dan kesucian. Nah, Dewi Astraea adalah anaknya Dewa Zeus dan Titan Themis, Titan keadilan. Tapi ada versi lain yang mengatakan kalau Dewi Astraea adalah anak dari Titan generasi kedua, yaitu Astraeus dan Dewi Fajar Eos. Dewi Astraea hidup di antara manusia pada masa keemasan manusia. Maksudnya masa keemasan itu adalah masa di mana manusia ini tidak berbuat jahat sama sekali. Gak ada yang namanya kejahatan di bumi itu. Bumi itu masih polos, masih suci, dan tidak ternoda oleh kejahatan apapun. Nah, cuman masa keemasan itu hilang. Manusia ini udah mulai berbuat kejahatan di bumi. Ini ada kaitannya dengan cerita Pandora
yang membuka kotak Pandora itu, yang mana dia melepaskan segala macam kejahatan dan juga melepaskan satu harapan. Nah, Dewi Astraya dikenal sebagai dewi terakhir yang naik meninggalkan bumi, karena bumi kan udah nggak suci lagi dibikin manusia. Jadi Dewi Astraya wajar gitu pergi dari situ. Astraya kemudian diberi tempat sebagai rasi bintang sebagai bentuk peringatan kepada manusia atas hilangnya kesucian, kepolosan, dan kemurnian bumi, sebagai pengingat kegagalan manusia mempertahankan masa keemasannya. Dan nanti kalau manusia telah berhasil kembali ke masa keemasannya nanti, udah nggak ada kejahatan di bumi, Dewi Astraya bakal turun lagi ke bumi. Jadi begitulah cerita rasi bintang Virgo. Terus kenapa memakai nama Virgo yang memiliki arti perawan? Itu karena Dewi Astraya perawan. Dia nggak punya suami, dan kata perawan pun mungkin cocok dengan kesucian mungkin ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke rasi bintang zodiak selanjutnya, yaitu Libra. Libra adalah rasi bintang zodiak urutan ke-7. Libra merupakan bahasa Latin yang memiliki arti timbangan. Simbolnya juga timbangan lah ya. Tapi timbangan yang dimaksud adalah timbangan keadilan ya cuy. Yang kayak gini, timbangan inilah zaman-zaman dulu. Nah, dalam mitologi Yunani, rasi bintang ini berkaitan dengan Titan Themis. Yap, ibunya Dewi Astraya. Titan Themis ini merupakan Titan keadilan, yang mana Themis ini memang memegang timbangan keadilan tersebut, dan biasanya matanya ditutup. Nah, banyak yang bilang penggambarannya mirip sama Parsa Mobile Legend karena matanya sama-sama ditutup. Tapi skin zodiak Libranya bukan di Parsa, melainkan di Lunox. Oke, kembali ke mitologi. Nah, katanya Titan Themis ini akan ikut turun bersama Virgo, bersama Dewi Astraya. Jadi ketika masa keemasan kembali lagi, Libra dan Virgo turun bersamaan. Oke, sekarang kita akan bahas zodiak berikutnya, yaitu Scorpio. Scorpio adalah rasi bintang urutan ke-8. Ya, ini kalian udah pada ngerti lah ya. Udah tahu lah ya artinya apa. Scorpio dari bahasa Latin, artinya kalajengking. Dan sesuai dengan namanya, simbolnya udah pasti kalajengking. Nah, dalam mitologi Yunani, rasi bintang ini berkaitan dengan raksasa Orion. Orion ini adalah anak dari dewa laut Poseidon dan Euryale. Orion merupakan rekan berburunya Dewi Artemis. Jadi Orion ini pemburu juga. Nah, pernah suatu saat Orion ini membual kalau dia bisa membunuh semua binatang yang ada di bumi ini. Karena memang Orion jago berburu juga. Terus Gaia mendengar bualan tersebut. Gaia pun marah, lalu mengirim kalajengking raksasa untuk membunuh Orion. Mereka berdua bertarung dan mereka berdua sama-sama mati. Kemudian Dewi Artemis meminta kepada Zeus, ayahnya, untuk menjadikan Orion rasi bintang. Jadilah rasi bintang Orion. Tapi Orion tidak termasuk ke dalam zodiak. Dan buat yang kalajengking, Gaia lah yang mengangkatnya menjadi rasi bintang. Karena kalajengking ini udah berhasil membunuh Orion, walaupun dia juga ikut mati. Jadilah rasi bintang Scorpio. Oke, sekarang kita akan membahas rasi bintang selanjutnya, yaitu Sagittarius. Sagittarius merupakan rasi bintang zodiak urutan yang ke-9. Sagittarius berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah pemanah. Untuk simbolnya, dia mengambil bentuk centaur yang sedang memanah, manusia setengah kuda yang sedang memanah. Dalam mitologi Yunani, rasi bintang ini berkaitan dengan Chiron, centaur yang paling bijaksana, pintar, suka penolong, dan baik hati. Chiron merupakan guru dari beberapa pahlawan Yunani seperti Achilles, Perseus, Jason, dan lain-lain. Dan dia merupakan temannya Hercules atau Herakles. Di tugas Herakles yang keempat, dia kan singgah dulu tuh ke rumah teman sentornya. Nah, di situ Hercules minum minuman anggur, padahal udah dilarang sama temannya. Sentor-sentor yang lain pun mencium bau minuman anggur tersebut, dan mereka datang ke rumah temannya Hercules ini. Nah, di situ mereka marah kok diminum minuman anggurnya. Hercules pun ngelawan lah. Terjadilah pertengkaran antara beberapa sentor dengan Hercules. Dan Hercules terpaksa mengeluarkan anak panah yang udah dilumuri racun Hydra. Dan ada anak panah yang gak sengaja kena ke badannya Chiron. Karena Chiron ini adalah sentor abadi, dia memang gak mati karena racunnya. Cuman dia akan merasakan sakit dari racunnya selama-lamanya. Chiron pun minta tolonglah kepada Hercules untuk mencabut nyawanya. Tapi Hercules kan gak bisa. Disitulah Hercules punya ide. Dia tahu kalau ada Titan Prometheus yang sedang diikat di batu. Hercules pergi ke sana dan memanah elang yang memakan hati Prometheus. Dan dibebaskanlah
Prometheus ini. Zeus mengetahui hal tersebut dan dia marah. Kok malah anaknya pula lah yang membebaskan Titan Prometheus yang sudah mengkhianati ayahnya. Ketika Zeus ingin menghukum Hercules, Hercules langsung ngomong, kira-kira gini, daripada kau menghukumku, bagus kau bantu aja Chiron dengan cara membunuhnya. Jadi maksudnya hukuman yang harusnya menuju ke Hercules dilemparkan ke Chiron. Zeus pun mengambil keabadiannya dan Chiron pun mati. Zeus pun menghormati Chiron yang baik hati dan penolong itu dengan membuatkan rasi bintang Sagittarius. Dan jadilah rasi bintang Sagittarius. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan zodiak berikutnya, yaitu Capricorn. Capricorn merupakan rasi bintang zodiak urutan ke-10. Capricorn merupakan bahasa Latin yang memiliki arti kambing bertanduk. Untuk simbolnya, dia mengambil bentuk kambing ikan, setengah kambing, setengah ikan. Dan ada dua versi keterikatan rasi bintang ini dengan mitologi Yunani, yaitu cerita Dewa Pan dan cerita nimfa kambing yang bernama Amalthea. Nah, untuk versi yang Dewa Pan itu penggambarannya adalah manusia yang setengah badannya itu adalah kambing. Jadi dari pinggang ke bawah itu kambing, kakinya kaki kambing. Dan Dewa Pan juga memiliki tanduk kambing. Nah, pada saat akhir Titanomachy, pada saat para dewa melawan monster Typhon, kan para dewa kabur tuh, kecuali Zeus, Athena sama Hermes. Ya, walaupun memang Zeus sih yang dominan ngelawan Typhon, Hermes sama Athena itu ngasih-ngasih bantuan. Nah, Dewa Pan lah yang menyarankan para dewa yang kabur untuk berubah wujud menjadi binatang supaya tidak terdeteksi oleh monster Typhon. Jadi kabur sambil sembunyi, gitulah. Nah, pada saat itu Dewa Pan mengambil bentuk binatang seperti zodiak tersebut, kambing ikan. Dan setelah Zeus berhasil mengalahkan monster Typhon, Zeus pun membuat rasi bintang Capricorn untuk menghormati Dewa Pan atas idenya untuk menyelamatkan dewa-dewi yang kabur supaya tidak terdeteksi oleh monster Typhon itu. Oke, di versi yang satunya lagi, Amalthea adalah nimfa kambing yang memberi air susunya kepada Dewa Zeus. Jadi susu kambing ketika Zeus masih kecil. Nah, jadi kan Titan Rhea itu menyembunyikan Dewa Zeus supaya dia nggak dimakan sama Kronos. Terus untuk kebutuhan asinya dia, gizinya dia itu berasal dari Amalthea. Jadi ketika Zeus menjadi penguasa tertinggi, dia menghormati Amalthea yang merawatnya semasa kecil. Dibuatlah rasi bintang Capricorn. Next kita bahas rasi bintang zodiak berikutnya, yaitu Aquarius. Aquarius adalah rasi bintang zodiak urutan ke-11. Aquarius adalah bahasa Latin yang memiliki arti pembawa air. Kita bisa lihat dari simbolnya, bentuknya memang mewakili air. Dalam mitologi Yunani, rasi bintang ini berkaitan dengan Ganymede. Jadi Ganymede ini adalah pria yang sangat tampan. Saking tampannya dia menarik perhatian Dewa Zeus. Zeus kemudian menyamar menjadi seekor elang dan menculik Ganymede dan menjadikannya sebagai pelayan untuk menuangkan minuman. Lama-kelamaan Ganymede muak dengan pekerjaan ini. Dia menumpahkan seluruh minuman Olympus ke bumi dan terjadilah hujan yang gak berhenti-berhenti sampai banjir. Zeus menyadari tindakannya yang membuat Ganymede marah dan akhirnya Zeus memberikan Ganymede tempat di rasi bintang, yaitu Aquarius. Oke, next kita bahas zodiak yang terakhir, yaitu Pisces. Pisces adalah zodiak terakhir. Dia adalah zodiak yang ke-12. Nama Pisces sendiri merupakan bahasa Latin yang memiliki arti ikan. Terus untuk simbolnya udah pasti ikan lah ya. Dalam mitologi Yunani, rasi bintang ini berkaitan dengan Aphrodite dan Eros. Dalam cerita ini, Aphrodite dan Eros sedang berjalan di sepanjang sungai Efrat ketika Typhon muncul. Nah, pada saat dewa-dewi yang lain kabur dengan berubah wujud, termasuk Dewa Pan juga pada saat itu, Dewi Aphrodite dan Dewa Eros yang ketakutan akan kekuatan Typhon meminta tolong kepada Zeus untuk merubah wujud mereka menjadi ikan, biar mereka bisa kabur lewat jalur sungai. Dan akhirnya diubahlah mereka ini menjadi ikan dan mereka pun kabur melewati sungai itu. Jadi berkat berubah menjadi ikan, mereka berdua berhasil selamat dan mencari tempat yang aman. Kemudian Dewi Athena menempatkan ikan sebagai rasi bintang dan jadilah rasi bintang Pisces.
Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang cerita di balik zodiak dalam mitologi Yunani. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah mendengar ceritanya, udah tahu, cuman gak ngeh gitu kalau ternyata tokoh tersebut menjadi rasi bintang zodiak. Dan memang kalau kita perhatikan, masing-masing cerita di zodiak itu ada yang saling berkaitan secara nggak langsung. Seperti di kisah Hercules, di situ ada 3 rasi bintang zodiak. Terus dalam kisahnya Jason dan Argonauts, di situ ada 3 zodiak di sana. Dan aku sebenarnya juga nemu sih konten atau artikel yang membahas tentang 12 dewa-dewi yang menaungi 12 zodiak. Cuman tiap artikel itu beda-beda dewa-dewi yang menaungi zodiaknya. Ini salah satu versinya. Zodiak Aries dinaungi oleh dewa Ares. Taurus dinaungi oleh Aphrodite. Gemini dinaungi oleh dewa Hermes. Cancer dinaungi oleh dewi Artemis. Leo dinaungi oleh Apollo. Virgo dinaungi oleh Dewi Demeter, Libra dinaungi oleh Dewa Hephaestus, Scorpio dinaungi oleh Dewa Hades, Sagittarius dinaungi oleh Dewa Zeus, Capricorn dinaungi oleh Dewi Hestia, Aquarius dinaungi oleh Dewi Hera, dan Pisces dinaungi oleh Dewa Poseidon. Nah, yang tadi itu aku nggak jamin kalau itu memang fixnya dewa-dewi yang menaungi zodiaknya, karena banyak banget yang nulis begituan dan beda-beda semua. Aku gak tahu mana yang pastinya. Dan aku juga kurang tahu itu referensinya dari mana. Mungkin menurutku itu keisengan orang aja kali ya. Dia mungkin pengen masing-masing dewa Yunani itu menaungi masing-masing zodiaknya. Jadi untuk seru-seruan kalian cek aja zodiak kalian apa dan lihat siapa dewa-dewi yang menaungi zodiak kalian tersebut. Ya untuk seru-seruan aja, gak usah dipercaya. Oke, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video. They go short days, long nights, we be gone to the morn. Yeah, they love it, all eyes on me when I put it on. Hallways, porch lights, gotta keep the evil off. Oh me, oh my, I just be like, who be gone? 10 roll splits in a VIP, we don't do lines, didn't need a glow, cause we always been the cool guys.